Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswati Lena Dewi dengan NIM 23032111000017 dari Agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tutorial memasukkan data analisis regresi ke dalam SPSS beserta interpretasinya dengan judul Analisis Pengaruh Pengangguran, Kemiskinan, dan Jumlah Petugas Keamanan terhadap Kejahatan di Suatu Wilayah. Kali dilakukan yaitu menyalin data yang ada di Excel, terus tempel ke SPSS di bagian data view. Setelah tertempel seperti ini, kita ke variable view. Di bagian name kita beri nama kejahatan di suatu wilayah. Setelah itu yang kedua, kita beri nama pengangguran. Setelah itu ada kemiskinan. Dan yang terakhir, yaitu jumlah petugas keamanan. Jangan lupa diberi underscore di setiap spasi. Setelah itu di desimal kita nolkan semua. Di label tulis seperti di name. Kejahatan di suatu wilayah. Di bawahnya pengangguran. Setelah itu kemiskinan. Dan yang terakhir jumlah petugas keamanan. Setelah itu di bagian measure kita kasih scale semua. Setelah ini sudah, kita ke bagian analyze, terus regression, mencet linear. Terus di bagian independen kita masukkan kejahatan di suatu wilayah masuk independen, dan pengangguran ke independen, kemiskinan kita masukkan ke independen, jumlah petugas juga ke independen. Setelah semua ini selesai, kita mencet OK. Dan tertera semua di sini bagian dependen, yaitu kejahatan di suatu wilayah, dan independen, petugas keamanan, kemiskinan, dan pengangguran. Ini hasil datanya. Pertama dari MOV dan model summary. Terus dilanjut dengan ANOVA dan koefisien. Berdasarkan hasil interpretasi tabel variabel entret tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah jumlah petugas keamanan, kemiskinan, dan pengangguran, sedangkan variabel dependen adalah kejahatan di suatu wilayah. Interpretasi berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas tabel model summary, terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,268 atau 26,8%, sedangkan sisanya 73,2%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 73,2% menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak. Dikatakan tidak layak karena memiliki nilai koefisien determinasi kurang dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model belum mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Berdasarkan interpretasi tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan, bagaimana pengaruh jumlah petugas keamanan, kemiskinan, dan pengangguran secara bersama-sama terhadap kejahatan di suatu wilayah. Berdasarkan keputusan 1, jika diketahui F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa F hitung sebesar 4,539 dan F tabel 2,97 yang berarti F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga H1 diterima, di mana variabel jumlah petugas keamanan, kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh secara bersama-sama terhadap kejahatan di suatu wilayah. Dengan demikian, menerima H1 dan menolak H0. Keputusan 2. Jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima.
dan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,11 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, menolak H0 dan menerima H1. Dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas keamanan, kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kejahatan di suatu wilayah. Dan terakhir, berdasarkan interpretasi tabel koefisien menunjukkan uji regresi secara parsial atau sendiri-sendiri. Jika diketahui nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima, dan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel koefisien di atas, dapat diketahui bahwa nilai variabel pengangguran T hitung sebesar 0,765 yang berarti lebih kecil dari T tabel yaitu 2,048407 sehingga H0 diterima, di mana variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kejahatan di suatu wilayah. Nilai variabel kemiskinan terdapat T hitung sebesar 2,556 yang berarti lebih besar dari T tabel sebesar 2,048407 sehingga 1 diterima, di mana variabel kemiskinan berpengaruh terhadap kejahatan di suatu wilayah. Dan yang terakhir yaitu nilai variabel jumlah petugas keamanan, di mana T hitung sebesar min 2,631 yang berarti lebih kecil dari T tabel sehingga H0 diterima, di mana variabel jumlah petugas keamanan tidak berpengaruh terhadap kejahatan di suatu wilayah. Keputusan 2, bila nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima, dan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai sig variabel pengangguran sebesar 0,451 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, di mana variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kejahatan di suatu wilayah. Pada nilai sig variabel kemiskinan diketahui 0,017 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima, di mana variabel kemiskinan berpengaruh terhadap kejahatan di suatu wilayah. Dan yang terakhir yaitu nilai sig variabel jumlah petugas keamanan sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima, di mana variabel jumlah petugas keamanan berpengaruh terhadap kejahatan di suatu wilayah. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan dan jumlah petugas keamanan berpengaruh signifikan secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap kejahatan di suatu wilayah. Dengan demikian, penelitian ini menerima H1 dan menolak H0, tetapi pada variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kejahatan di suatu wilayah sehingga menerima H0 dan menolak H1. Dari hasil interpretasi tersebut, tidak semua variabel berpengaruh, ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh, sesuai dengan uji T parsial. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.